Hi everybody, Pastor Paul here with Pastor Iskandar, welcoming you for today's video broadcast. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Pastor Paul dan Pastor Iskandar di dalam video broadcast atau siaran online ini. And today we are going to take from Philippians chapter 4, verse 4 to verse 9, and I will ask Pastor Iskandar to help me read. Hari ini kita akan mengutip dari Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayat 9. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 9, saya akan bacakan bagi Anda. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Many of us are living in the time where we are actually looking for peace. Saudara, kebanyakan waktu dalam hidup kita mencari yang namanya damai sejahtera. I'm not sure about you, but from what I'm seeing in the world, a lot of people are not having peace in either one area or more than one area in their life. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi dari apa yang saya lihat dalam kehidupan ini, kebanyakan orang merasa tidak punya damai sejahtera. Mungkin dalam satu area, ada yang area yang berbeda lagi, di area tertentu ada saja orang yang merasa tidak ada damai sejahteranya. A lot of people in the world right now are worried about their future, their finance, their livelihood, how to get enough money for the family. Dan di dunia ini, akhir-akhir ini banyak sekali orang sangat khawatir, tidak punya damai sejahtera tentang masa depan mereka, bagaimana kehidupan mereka di masa yang akan datang, dan banyak hal mereka hidup dalam kekhawatiran. And here the Bible says here in verse 7, it says, and the peace of God that transcends all understanding shall guard your heart and your minds in Christ Jesus. Dan di dalam ayat 7 tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So all of us want the peace of God to guard our heart. Kita semua ingin sekali damai sejahtera Allah itu memelihara hati kita. But before there is a verse 7, there is a verse 5. Tapi sebelum pasal ayat 7 ini ada yang namanya ayat 5. And of course before there's a 5, there's a 4, right? Dan sebelum 5 tentu ada ayat 4 kan? So, Apostle Paul says this, he says, rejoice in the Lord always. And it's so important that he says, and I say again, rejoice. Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sangat penting bagi Rasul Paulus sampai dia katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. You know what that tells me is that rejoicing is actually a choice. Jadi apa? Saudara tahu nggak apa arti dari perkataan Paulus untuk saya? Bagi saya, bersukacita itu adalah sebuah pilihan. We can choose to get angry, we can choose to be fearful, we can choose to get frustrated, or we can choose to rejoice. Kita boleh memilih untuk kalau mau marah, kalau mau sedih, atau kalau mau tidak senang, atau saudara bisa memilih untuk bersukacita. Now, the next verse is very interesting. First he said rejoice, then he says, let your gentleness be seen by all. Dan kemudian yang sangat menarik, dia lanjutkan dengan pernyataan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, katanya. Now, for him to say, let your gentleness be seen, simply means there is situation for you to be not so gently.
Jadi kalau dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui orang, berarti ada saat-saat di mana saudara dalam keadaan tidak bisa menunjukkan kebaikan hati saudara. And in this time where people are worried about this, worried about that, worried about whether they get the COVID-19, that fear can cripple their heart. Dan seperti juga halnya yang terjadi saat-saat ini, orang dalam hal keadaan sekarang, orang pada takut apakah aku bisa terkena COVID-19 atau enggak, dan di dalam hati itu banyak hal-hal yang merupakan rasa takut. And the thing is that unless we choose to rejoice, that gentleness cannot come out. Nah, disinilah kita bisa memilih untuk bersuka cita, tapi belum tentu, karena kebaikan hati belum tentu bisa dikeluarkan. But something, you're not doing this by yourself, because the Apostle Paul says, the Lord is near. Not your husband is near, not your wife is near, but the Lord is near. Dan yang lucunya dikatakan setelah itu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, katanya Tuhan sudah dekat, bukan suamimu sudah dekat, tapi Tuhan sudah dekat. Sometimes because the wife is near, you get actually more angry, or the husband is near, you get more frustrated. Karena because the Lord is near, you can rejoice. Ya, karena mungkin saja bagi saudara orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa kalau istri saya yang dekat sama saya, waduh, atau suami yang dekat sama saya justru jadi marah, jadi saya nggak bisa lagi bersuka cita justru. Tapi karena Tuhan sudah dekat, kita memilih untuk bersuka cita. And something, how near is God? God is so near, He's living inside you and I. Saudara tahu nggak seberapa dekat Tuhan itu? Tuhan itu begitu dekatnya sehingga bisa dikatakan bahwa Dia dekat karena Dia hidup di dalam diri saudara. Maybe I can exaggerate, but it's true that God is nearer to you than you are nearer to yourself. Ya, mungkin saya bisa melebih-lebihkan ini, bahwa karena Tuhan itu begitu dekat untuk menjelaskannya, bahkan Dia dekat dengan Anda, jauh lebih dekat dibandingkan Anda dekat dengan diri Anda sendiri. And because He created us, and He knows us totally, we sometimes don't even understand ourselves, right? But He knows us totally. He's actually nearer to you than you know yourself. Karena Dia itu yang menciptakan kita. Kalau Dia menciptakan kita, Dia mengenal persis seperti apa kita adanya. Bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti diri kita sendiri kan? Artinya Dia memang lebih dekat dengan kita. So the thing is that verse 7 says, and the peace of God that will transcend all understanding will guard your heart. How does the peace of God help you to guard your heart? Nah, di ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bagaimana cara damai sejahtera Allah ini memelihara hati saudara? I'll give you very simple. The Apostle Paul, I'm going to ask Pastor Ish to just read verse 8 again slowly and talk about whatever is noble, whatever is right. Carry on, Pastor Ish. Nah, jadi untuk menjelaskan itu, maka saya akan bacakan ayat 8 dengan lebih pelan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. So think about such things. Pikirkan. Think about such things. Don't think about anger. Don't think about lack. Don't think about fear. Don't think about yourself. Don't think about your wife. Don't think about... Jadi yang harus kita pikirkan itu, karena pikirkanlah semuanya itu kan. Yang tadi itu semua kita pikirkan. Jangan kita pikirkan diri kita sendiri, pikirkan tentang orang lain, pikirkan tentang kemarahan kita, istri kita, suami kita, atau yang lainnya. So the thing is, what is true? God is true. Who is noble? God is noble. Who is right? God, Jesus is right. Who is pure? No one purer than Jesus. Who is lovely? For God so loved the world that He gave Jesus Christ to you and me. Nah,
Siapa itu yang benar? Karena katanya tadi semua yang benar, semua yang mulia. Siapa yang benar? Tuhanlah yang benar. Siapa yang mulia? Tuhanlah yang mulia. Siapa yang adil? Tuhanlah yang adil. Siapa yang suci? Tidak ada orang yang lebih suci dibandingkan dengan Tuhan. Siapa yang manis dan penuh dengan kasih itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia karuniakan Yesus Kristus bagi kita. And therefore, all these things, think about such things. Dan untuk semua hal ini, inilah yang kita harus pikirkan. And it finally says, and the God of peace will be with you. Dan dikatakan bahwa maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. When you have the peace of God, when you really know the peace of God is with you, whatever happens outside in the world, every night you can sleep in very good peace. Kalau saudara memiliki damai sejahtera dan saudara tahu saudara punya damai sejahtera yang dari Allah, maka apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan mengganggu Anda. Pada malam hari saudara bisa tidur dengan damai. So we want to pray for you right now as we close. Nah, kita mau mendoakan saudara sambil kita tutup sharing kita hari ini. Father God, in Jesus' name, we just thank you for everyone that watched the video. Allah Bapa, kami mau mengucap syukur atas semua orang yang menyaksikan video ini. And we ask, Lord, that your peace that passes all understanding, leave and overwhelm them today. Kami minta agar damai sejahtera yang melampaui segala akal ini melingkupi semua orang yang mendengarkan. And Lord, I pray that whatever they are waiting for, whether it's a breakthrough in finance, a breakthrough in relationship, or whatever area, Lord, your peace break through for them. Tuhan, bagi mereka yang saat ini menantikan sebuah terobosan yang terjadi dalam keuangan mereka, dalam hubungan-hubungan mereka, kiranya Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera-Mu itu bagi mereka semua. So the peace of God be with you, your family, and everything you do. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi dan bersama-sama dengan engkau menyertai-Mu. And may you prosper and be protected so well in Jesus' name. Kiranya engkau dipenuhi dilindungi dengan sempurna di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.